mangesumi kolae don miserae. Selamat pagi adik-adik. Semua berikan salam. Selamat pagi Bapak Guru. Apa kabar hari ini adik-adik? Luar biasa. Salam sehat. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jauhi kerumunan. Salam sehat. Oke, silakan duduk. Ya, Bapak lihat semangat hari ini luar biasa. Sekalipun kita masih dalam masa pandemi COVID. Makanya Bapak selalu ingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Sebagai umat yang percaya, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih dipertemukan di sekolah ini dalam tatap muka terbatas. Sebagai wujud ungkapan syukur kepada Tuhan, sebelum kita mengawali kegiatan di hari ini, kita awali dengan ibadah singkat. Siapa yang mau pimpin doa? Saya Pak. Ya, silakan Cinta maju ke depan untuk memimpin doa. Teman-teman, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya berdoa menurut agama saya, Kristen Protestan. Mari berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu. Hingga pada saat ini kami akan memulaikan pelajaran mengajar kami. Engkau lindungi supaya boleh selesai dengan baik. Hanya ini doa dan ucapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Cinta Maki. Silakan duduk. Adik-adik, sebelum kita memulaikan pelajaran hari ini, Bapak akan mengabsen hadiran. Oh, ternyata semua hadir. Hari ini Bapak akan menggunakan media pembelajaran LCD proyektor. Siapa yang bisa membantu Bapak? Ya, Pak. Oke, silakan maju, Christian. Jadi kita akan belajar tentang prakarya, yaitu prakarya kerajinan. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada kesempatan ini, yaitu memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan kayu. Misalnya ranting, papan, dan balok, bambu, dan atau rotan. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, jadi setelah adik-adik mengamati penjelasan tentang materi dalam video atau YouTube dan buku teks yang sudah dibagikan, peserta didik dapat memahami jenis kayu, memahami sifat kayu, dan memahami karakter kayu. Dan untuk penilaian, Bapak akan menilai dari kunci kerja adik-adik dan tertulis. Jadi ada dua penilaian yang akan dilakukan sebentar. Berikut ini Bapak akan menampilkan video singkat dan adik-adik dimintakan untuk mengamati, bahkan memberikan tanggapan atau pertanyaan seputaran dengan video yang akan Bapak tampilkan. Kayu terung besi adalah salah satu jenis kayu khas dari daerah tropis khusus di Indonesia.
Biasanya, furnitur yang terbuat dari kayu terbesi ini memiliki ciri khas tersendiri, yakni lebih menonjolkan kesan kekokohan pada desainnya. Maksudnya, furnitur dari kayu terbesi sebagian besar komponen-komponennya dibuat sangat tebal, dan mungkin tidak ada yang dibuat dengan ukuran tipis kurang dari 3 cm. Kayu terbesi mudah tumbuh di berbagai daerah tropis dan curah hujan yang tinggi, mulai dari Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Maluku hingga Nusa Tenggara. Kayu meranti dapat tumbuh hingga 70 meter dengan diameter bisa mencapai 4 meter lebih. Kayu meranti atau sering juga disebut kayu Kalimantan merupakan kayu yang sering dipergunakan untuk membuat kusen, furnitur, dan panel. Mendapat julukan kayu Kalimantan karena meskipun dapat tumbuh di berbagai daerah Indonesia sebagai negara tropis, kayu meranti tumbuh paling baik di daerah Kalimantan. Kayu meranti termasuk kayu keras yang mempunyai bobot ringan hingga berat sedang. Kayu ini bisa dikenali dari permukaannya yang berwarna merah muda pucat, merah muda kecoklatan, merah tua, sampai merah tua kecoklatan. Warna tersebut menandakan usia dari kayu meranti, di mana semakin gelap warnanya berarti usianya semakin tua, sehingga mutunya semakin baik. Kayu albasia. Kayu sengon atau albasia merupakan jenis kayu Indonesia yang khas dari daerah tropis dan dapat dengan mudah ditemukan di berbagai toko material dalam bentuk kaso atau papan. Kayu albasia termasuk kayu yang lunak dan sulit untuk langsung difinishing. Karakternya yang berbulu dan berpori-pori besar dan mudah patah membuat kayu ini tidak dapat langsung dijadikan material membuat produk. Kayu yang mudah untuk diolah ini dipergunakan sebagai bahan utama pembuatan kayu olahan seperti triplex dan blackboard, stick ice cream, pensil, korek api, hingga bahan baku untuk kertas. Kayu cendana. Wangi, itulah kesan pertama yang kita dapatkan pada kayu cendana. Jenis kayu Indonesia yang sering digunakan sebagai bahan baku dupa dan produk kerajinan ini sebenarnya bukan merupakan gelombang pohon yang tinggi, bahkan bisa disebut sebagai parasit. Pohon cendana hanya tumbuh hingga 15 meter dengan diameter batang hanya 30 cm. Sulit dibudidayakan dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat dipanen, namun sangat diminati di pasaran, menjadikan kayu ini relatif cukup mahal, bahkan dijual dengan takaran kilogram. Di Indonesia, kayu cendana dapat tumbuh subur di daerah Nusa Tenggara Timur dan telah menjadi komoditas ekspor sejak lama. Kayu merbau. Kayu yang berasal dari Maluku dan Papua ini merupakan jenis kayu Indonesia yang keras dan memiliki julukan sebagai kayu besi. Kayu merbau tergolong kayu dengan kualitas yang baik dan juga memiliki serat yang indah. Kayu ulin. Kayu ulin merupakan salah satu jenis kayu Indonesia yang dapat dijadikan sebagai materi pembuat kapal yang berasal dari Kalimantan dan Sumatera bagian selatan. Kayu ulin terkenal sangat tahan terhadap perubahan suhu, kelembapan, tidak mudah dimakan rayap, dan pengaruh air karena bersifat berat dan keras. Kayu ulin dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan terutama konstruksi. Kayu ini sejak dahulu kala digunakan sebagai bahan pembuat rumah panggung bagi penduduk lokal. Kayu eboni. Di Indonesia, kayu ini banyak ditemukan di Sulawesi. Namanya kayu eboni atau sering juga disebut Coromandel eboni. Kayu ini terkenal karena warna serta tampilannya yang unik. Bagaimana tidak, jarang kayu yang memiliki warna seperti eboni. Dengan kesan hitam dan pola serat menawan, eboni selalu memiliki pangsa pasar yang selalu menantikannya. Bahkan dengan kualitas estetika yang tersebut, kayu ini seringkali masuk ke jajaran kayu-kayu mewah. Apalagi kayu ini juga terkenal sangat awet dan kuat. Kayu ini sering dimanfaatkan pada berbagai bidang, terutama untuk menghasilkan produk-produk dengan kesan mewah. Misalnya saja berbagai furnitur seperti meja dan kursi mahal. Selain itu, kayu ini kerap dimanfaatkan sebagai bahan material pembuatan benda seni semacam pisau, patung, alat musik seperti gitar dan piano. Kayu jati. Siapa orang Indonesia yang tidak pernah mendengar nama kayu jati? Kayu jati adalah jenis kayu Indonesia yang memiliki predikat kayu kuat dan sering menjadi patokan bahan kayu yang berkualitas bagi banyak orang. Kayu yang memiliki warna ungu coklat ini memiliki urat yang berwarna coklat gelap. Tumbuh subur di beberapa daerah panas di Pulau Jawa, dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Kayu jati yang berkualitas tinggi biasanya disuplai oleh daerah yang memiliki temperatur panas dan tanah yang berkapur seperti di Jawa Tengah. Kayu jati memiliki keunggulan dibandingkan dengan jenis kayu lainnya. Salah satu keunggulan dari kayu jati
memiliki batang yang lurus, kuat terhadap perubahan cuaca, tahan terhadap raya dan mudah diolah. Itulah kenapa jati merupakan pilihan pertama dalam pembuatan furnitur. Selain itu, pori-porinya yang kecil menyebabkan kayu ini dapat difinishing sangat halus. Kepadatan kayu jati membuatnya menjadi kayu favorit untuk dibuat ukiran. Oke adik-adik, setelah kalian mengamati video yang sudah ditampilkan, kira-kira ada pertanyaan? Ya, jadi adik-adik, apa yang kalian tonton? Bapak mau tanya dulu, apa yang kalian tonton? Ya? Apa yang kalian tonton? Ayo, jangan malu-malu. Oke, jenis-jenis kayu. Yang lain? Apa yang ditampilkan di video tadi? Karakteristik pohon kayu. Oke, karakteristik pohon kayu. Apa lagi? Ya? Apa lagi yang ditampilkan tadi? Sifat-sifat pohon kayu. Ya? Sifat-sifat pohon kayu. Oke, sifat-sifat pohon kayu. Ya, selain itu? Keindahannya pohon kayu. Oh, keindahan pohon kayu. Apa lagi? Oke, kegunaan. Kegunaannya untuk apa? Ya? Ya, buat rawon. Apa lagi? Ya? Oke, meja. Lemari apa lagi? Ya? Kursi. Selain itu? Oke, untuk pembuatan rumah panggung ya. Di daerah Lombok khususnya di Kompasian itu sentra rumah kayu, rumah panggung. Siapa yang pernah ke arah Minahasa Selatan pasti lewat di kampung Bapak Kompasian. Di sana sentra rumah kayu. Itu contoh penggunaan pemanfaatan kayu. Di sini kita akan mempelajari tentang jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Bahan keras yang dimaksud di sini adalah bahan yang terbuat dari benda-benda yang keras, contoh kayu, rotan, dan memiliki kategori juga. Ada yang organik dan ada yang anorganik. Nah, untuk bahan keras yang akan kita pelajari namanya bahan keras organik. Organik itu apa? Ya, dari alam. Oke. Ya, bahan organik atau bahan yang berasal dari alam, khususnya bahan keras, adalah bahan untuk kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam baik hutan, bumi, maupun perairan yang ada di Indonesia. Sifatnya tegak, solid, kuat, padat, tidak mudah berubah bentuk. Contoh bahan keras dari alam yang kita kenal adalah kayu, bambu, rotan, ya, dan masih banyak. Baik. Adik-adik, kerajinan yang dibuat atau yang terbuat dari benda keras memiliki kecenderungan kuat dan tahan lama, bahkan bertahun-tahun lamanya. Adik-adik, apalagi jika kita merawatnya dengan baik, kualitasnya tidak akan berubah seperti pada awalnya. Kebanyakan orang memilih benda keras untuk produk fungsional yang membutuhkan penggunaan dalam waktu dan jangka panjang. Tentunya nilai produk kerajinan bahan keras juga mengikuti kualitasnya. Jadi semakin keras kain tersebut, semakin baik kualitasnya, semakin mahal atau semakin bernilai ekonomis. Adik-adik, setelah mendengarkan penjelasan dan mengamati video, adik-adik akan mengamati karakteristik pohon-pohon yang ada di seputaran sekolah kita atau di lingkungan sekolah kita. Dan di sini Bapak sudah membagi kalian beberapa kelompok. Jadi tetap kita menggunakan protokol kesehatan. Jadi ketika kita mengamati pohon yang ada di sekitaran kita, kita tidak boleh berkerumun terlalu dekat atau berjarak, supaya kita tetap mengikuti protokol, karena kita sekarang
sementara dalam proses pembelajaran tatap muka terbatas. Tetap pakai masker, jangan kasih lepas masker, dan tetap menjaga jarak. Adik-adik, jadi dipersilakan ya, adik-adik harus memiliki rasa tanggung jawab dan kejujuran dalam melaksanakan kegiatan di luar, karena tidak selamanya Bapak akan mengawasi Anda, tetapi Bapak mau Anda menunjukkan diri sebagai orang yang bertanggung jawab dan orang yang jujur dalam melaksanakan tugas. Dan untuk LKPD, Bapak sudah menyiapkan form LKPD. Silakan adik-adik isi form tersebut. Jadi linknya sudah dikirim ke masing-masing siswa penanggung jawab kelompok, yaitu link lembar kerja siswa. Jadi nantinya adik-adik akan langsung mengisi ke form ini, dan hasil adik-adik langsung akan dikirim ke Google Drive-nya Bapak. Dan sebentar setelah adik-adik selesai mengamati karakteristik pokok yang ada di seputaran atau di lingkungan sekolah kita, adik-adik akan mempresentasikan hasil dari pengamatan karakteristik dari pohon tersebut. Jadi silakan adik-adik keluar, dan setelah selesai mengamati, adik-adik kembali ke ruangan ini. Ya. Tugas kalian, silakan amati karakteristik dari pohon ini. Silakan catat semua di dalam Google Form atau di LKPD yang sudah Bapak kirim menggunakan Google Form. Dan Anda bisa mencari informasi menggunakan Google atau Wikipedia. Dan untuk mengukur tinggi pohon ini, kalian bisa menggunakan aplikasi Minsion Pro. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa, silakan kerjakan. Jadi ini ada sedikit rumput, ada seperti lubang-lubang di dalam situ. Ada sebab mungkin. Iya. Bisa ditulis. Setelah kalian selesai mengamati karakteristik pohon di lingkungan sekolah kita, selanjutnya adik-adik akan mempresentasikan hasil dari pengamatan adik-adik. Diberikan kesempatan
dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil dari pengamatan karakteristik pohon yang ada di lingkungan sekitar kita. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan kami tentang pohon, yaitu pohon cemara. Baik, karakteristik dari pohon cemara adalah memiliki lubang, mempunyai duri, batang yang besar, mempunyai cabang dan ranting dengan tersusun rapi, dan menutup daun yang bentuknya seperti jarum tumpul. Baik, ini adalah foto pohon cemara yang kami ambil tadi, dan demikian hasil pengamatan kami tentang pohon cemara. Dan selanjutnya diberikan kepada kelompok lain yang ingin bertanya atau mengajukan pertanyaan atau kritikan tentang pengamatan kami. Baik, dipersilakan untuk kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya. Sebagian besar pohon cemara terdapat di... Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh kelompok 3. Sebagian besar pohon cemara terdapat di... Sebagian besar pohon ini terdapat di belahan bumi selatan, terutama di wilayah tropis, termasuk Indonesia, Malaysia, Australia, dan Kepulauan Pasifik. Apakah jelas jawaban yang kami berikan? Terima kasih. Terima kasih untuk jawabannya yang sudah diberikan. Jawabannya sudah jelas. Demikian presentasi dari kelompok 1. Diberikan aplaus kepada kelompok 1. Dipersilakan kepada kelompok 1 untuk kembali ke tempat duduk. Selanjutnya kita akan dengarkan presentasi dari kelompok 2. Ya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari hasil pembahasan diskusi kita pada pagi hari ini? Saya Pak. Dipersilakan kepada Christian untuk memberikan kesimpulan dari hasil pembahasan diskusi kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya, setiap pohon memiliki karakteristik dan fungsinya tersendiri. Oke, diberikan aplaus kepada Christian yang sudah memberikan kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini. Kita beri aplaus untuk kita semua dan Christian. Adik-adik, selanjutnya silakan mengisi soal yang sudah ditampilkan, dan setelah selesai mengisi silakan mengumpulkan tugas kalian di depan. Jadi untuk materi kita pada pertemuan berikut, kita akan membahas tentang kerajinan bahan limbah, kerajinan bahan lunak alami. Jadi hari ini kerajinan bahan keras alami, pertemuan selanjutnya yaitu bahan kerajinan lunak alami. Adik-adik, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran kita di pagi ini, seperti awalnya kita awali dengan doa. Dan mengakhiri pembelajaran kita di pagi ini, kita akhiri dengan doa sebagai wujud ungkapan syukur kita atas berkat dan anugerah Tuhan kepada kita semua, sehingga diberikan kesehatan, kekuatan dan kemampuan. Dan untuk doa, siapa yang bisa memimpin? Saya, Pak. Silakan kepada Rahel untuk memimpin doa menutup di pagi hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan yang ada, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Engkau sudah memimpin pelajaran prakarya kami dari awal hingga akhir. Berkati lagi Bapak Joni Kapero yang sudah mengajari kami. Terima kasih ya Tuhan, dan bersyukur kami. Haleluya, amin. Disampaikan terima kasih kepada Rahel yang sudah memimpin doa. Silakan dulu.
Ketua kelas, berikan salam. Semua berikan salam. Terima kasih Bapak Guru. Kawan-kawan hari ini Luar biasa. Salam sehat. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan. Salam sehat. ya, salam sehat semua. Terima kasih untuk atensi dari adik-adik sekalian. Terima kasih, selamat pagi semua. Pagi Bapak.